Perkenalkan, nama aku Vina Lia Ruci Hidayah dengan NIM 090 dari kelas Gizi 3C. Di sini aku akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit sistem saraf pusat dan otak, dan salah satu jenisnya yaitu penyakit Parkinson. Nah, langsung aja kita ke penjelasannya. Yang pertama ada definisi penyakit otak dan saraf. Penyakit otak dan saraf merupakan kondisi yang terjadi akibat gangguan pada sistem saraf pusat maupun perifer. Gangguan ini menyebabkan perubahan struktur dan fungsi neuron, sehingga proses penghantaran impuls saraf tidak berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya ada patofisiologi penyakit otak dan saraf secara umum. Nah, secara patofisiologi, penyakit otak dan saraf diawali oleh kerusakan atau disfungsi neuron. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh proses degeneratif, peradangan, iskemia, infeksi, maupun paparan toksin. Karena neuron memiliki kemampuan regenerasi yang terbatas, kerusakan ini bersifat menetap dan progresif. Lalu, ada juga gangguan transmisi impuls saraf. Neuron yang mengalami kerusakan tidak mampu menghantarkan impuls listrik dan kimia secara optimal. Akhirnya, komunikasi antar sel terganggu, sehingga respons tubuh terhadap rangsangan terutama pada sistem motorik dan sensorik menjadi tidak normal. Lalu ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Kerusakan neuron juga menyebabkan gangguan produksi dan pelepasan neuron transmitter seperti dopamin, asetilkolin, serotonin, dan glutamat. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini berperan penting dalam munculnya gangguan gerak seperti sensasi dan gangguan kognitif. Nah, salah satu jenis penyakit dari penyakit sistem saraf dan otak yaitu ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif progresif yang menyerang sistem saraf pusat, terutama bagian ganglia basalis, sehingga menyebabkan adanya gangguan gerak. Lalu ada patofisiologi penyakit Parkinson. Nah, pada penyakit Parkinson, proses patofisiologi terjadi secara spesifik pada neuron dopaminergic di substantia nigra pars compacta. Degenerasi neuron ini menyebabkan penurunan kadar dopamin di jalur nigrostriatal yang berperan dalam pengaturan gerakan tubuh. Penurunan dopamin menyebabkan ketidakseimbangan antara dopamin dan asetilkolin di ganglia basalis. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan aktivitas rangsangan motorik yang tidak terkontrol, sehingga muncul gejala seperti tremor, rigiditas, dan bradykinesia. Lalu ada perubahan seluler dan molekuler. Secara seluler, pada penyakit Parkinson ditemukan Lewy bodies yang merupakan akumulasi protein alpha-synuclein abnormal. Selain itu, stres oksidatif dan disfungsi mitokondria mempercepat proses kematian sel saraf. Selanjutnya ada dampak fisiologis pada sistem gerak yang diakibatkan oleh penyakit sistem saraf pusat dan otak. Yang pertama ada gangguan tersebut menyebabkan fungsi ganglia basalis dalam mengatur koordinasi dan kelancaran gerakan menjadi terganggu. Lalu, yang kedua ada penurunan kontrol dan koordinasi gerakan. Yang ketiga ada gangguan keseimbangan postur tubuh. Lalu, adapun faktor risiko terjadinya penyakit sistem saraf pusat dan otak, yang pertama ada usia lanjut, yang kedua faktor genetika, yang ketiga ada paparan toksin dari lingkungan, dan yang keempat ada stres oksidatif kronis. Selanjutnya, apa sih manifestasi klinis utama dari terjadinya penyakit sistem saraf pusat dan otak ini? Nah, yang pertama itu ada tremor istirahat, yang kedua ada bradykinesia. Nah, bradykinesia itu tuh gerakan lambat. Jadi, tubuh itu mengalami kekurangan gerak atau geraknya tuh melambat. Nah, lalu yang ketiga ada rigiditas otot, dan yang keempat ada postural instability atau postur tubuh tidak stabil. Nah, lalu ada penjelasan singkat mengenai diagram alur terjadinya penyakit sistem saraf pusat dan otak, terutama penyakit Parkinson. Nah, itu tuh dimulai dari kerusakan neuron yang menyebabkan hormon dopamin itu menurun. Nah, menurunnya hormon dopamin itu menyebabkan adanya gangguan ganglia basalis.
Nah, ganglia basalis yang terganggu itu menyebabkan disfungsi motorik. Nah, disfungsi motorik itu kayak membuat gerakan tubuh kita melambat. Nah, itu tuh udah masuk gejala Parkinson. Nah, dengan demikian, penyakit Parkinson merupakan salah satu contoh penyakit sistem saraf pusat dan otak yang melibatkan proses patofisiologis kompleks, mulai dari kerusakan neuron hingga munculnya manifestasi klinis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.